있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Halo, selamat sore teman-teman mahasiswa. Hari ini dalam mata kuliah evaluasi pendidikan, kita akan melakukan video presentasi. Nah, video presentasi saya diambil dari materi pertemuan ketiga, yakni dengan topik tes dan jenisnya. Apa saja tes dan jenisnya itu nanti kita akan bahas lebih spesifik dalam video presentasi ini. Kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu arti tes. Tes adalah alat ukuran yang secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan, dengan tujuan untuk memperoleh penilaian. Nah, dalam tes terdapat juga pengelolaan tes. Apa saja pengelolaan tes? Yang pertama, berdasarkan fungsi sebagai alat pengukur perkembangan peserta didik, yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, dan tes formatif. Jadi, untuk mengetahui suatu perkembangan dalam peserta didik, diperlukan adanya tes. Yang kedua, ditinjau dari bidang psikologi, yakni tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat, dan tes kepribadian. Ini psikologi, kepribadian peserta didik itu harus dilihat. Yang berikutnya adalah tes berdasarkan jumlah peserta didik, yakni ada tes kelompok dan tes perorangan. Tes kelompok ini sebenarnya dalam diskusi kelompok, kemudian tes perorangan adalah tes individu, masing-masing peserta didik. Yang keempat yakni tes berdasarkan penyusunan, yakni tes baku dan tes buatan guru. Tes baku itu diperoleh dari tes, contohnya seperti dari Kementerian Pendidikan, seperti tes ujian nasional atau tes ujian sekolah. Kemudian tes buatan guru itu ujian-ujian ataupun soal-soal yang dikeluarkan dari lembaga pendidikan, contohnya seperti SMP. Nah, lembaga SMP pendidikan itu yang mengeluarkan soalnya dari guru-guru yang membuatnya. Tes baku itu dari pemerintah yang telah baku, telah paten sebagai dokumen negara. Yang berikutnya, tes ditinjau dari waktu, yaitu tes kemampuan, power test, dan tes kecepatan, speed test. Yang keenam, tes ditinjau dari segi responnya, yakni verbal test dan non-verbal test. Yang ketujuh, tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, yaitu tes tertulis dan tes lisan, tes perbuatan. Nah, mengapa dalam pengolahan tes itu tadi ada beragam bentuk tes yang dibuat? Hal ini dikarenakan apa? Yaitu untuk memahami lebih komprehensif kapasitas dan karakter dari objek yang diuji. Dari beragam tes juga, peserta didik dapat mengeksplor lebih besar, lebih baik, tetapi dalam kapasitas yang sebagaimana mestinya. Tidak keluar dari ranah tes yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang berikutnya ada jenis-jenis tes. Apa saja itu? Kita akan bahas. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yakni bentuk uraian dan esai, dan bentuk objektif. Nah, tertulis ini kan artinya ada hitam di atas putih. Peserta didik itu menuliskan jawabannya di atas kertas. Beberapa hal penting tentang tes uraian. Yang pertama, menuntut tes untuk memberikan penjelasan, komentar, dan penafsiran. Yang berikutnya, ada jumlah butir terbatas berkisar 5 sampai dengan 10 soal. Nah, tidak lebih dari 5 itu sekarang kita masuk pada keunggulan dan kekurangan tes uraian. Tes uraian dalam penyusunan dan pelaksanaannya mudah dan cepat. Dapat dicegah dengan spekulasi untuk menjawab soal. Dapat mengetahui tingkat kedalaman dan penguasaan materi tes dengan tes yang termotivasi untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi, dalam tes uraian ini, peserta didik berhak untuk memberikan jawaban berdasarkan apa yang ia pikirkan, apa yang menjadi pendapatnya. Dan ini sebagai tolak ukur penguasaan materi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Kemudian ini tadi kekurangannya yakni kurang mencakup dan mewakili isi materi. Pengoreksian cukup sulit dan memerlukan waktu yang relatif panjang. Kecenderungan subjektif dalam penskoran, pengoreksian menjadi sulit diserahkan kepada orang lain. Validitas dan reliabilitas tes umumnya rendah. Nah, teman-teman, jadi kekurangan dari tes uraian ini adalah tidak mewakili semua isi materi karena hanya dari 5 soal, contohnya ada 10 materi pokok bahasan, tapi yang diujiankan hanya bisa 5 karena mengikuti aturannya. Pengoreksiannya juga memerlukan waktu yang panjang, penskorannya juga tidak sama karena itu tadi berdasarkan pemikiran peserta didik. Penilaiannya sulit untuk diserahkan kepada orang lain karena harus guru yang bersangkutan itu secara langsung memberikan nilai dan penskoran. Validitas, kesahannya, keabsahannya, dan realitas pada umumnya itu sedikit kurang. Yang berikutnya adalah petunjuk operasional dalam penyusunan tes uraian. Yang pertama, butir-butir soal mencakup ide-ide pokok. Yang kedua, susunan kalimat soal berlainan dengan yang terdapat dalam buku. Cenderung berbeda. Yang berikutnya, dibuat kunci jawabannya dengan pedoman penilaiannya. Yang berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan dibuat bervariasi. Yang berikutnya, pedoman cara mengerjakan dan menjawab butir-butir soal, ada pedomannya. Yang terakhir, kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas, tidak panjang lebar. Yang berikutnya adalah tes tertulis, yakni atau tes objektif adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab testi atau peserta tes dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban. Nah, penggolongan dari tes objektif dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni ada benar salah, ada pilihan ganda, multiple choice, ada menjodohkan lagi, dan jawaban singkat. Ada 5 ya, teman. Berikutnya adalah keunggulan dan kelemahan tes objektif. Tes objektif lebih representatif mewakili semua materi. Kemungkinan menjadi lebih objektif dalam mengoreksi dan menjadi lebih mudah. Pengoreksian dapat dibantu orang lain dengan jasa komputer dan butir-butir soal lebih mudah dianalisis. Contohnya, kita ambil pilihan ganda. Pilihan ganda kan sudah ada kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya kan sudah tetap begitu. Jadi kita bisa minta bantuan orang lain ataupun jasa komputer untuk melakukan analisis terhadap butir-butir soal. Yang berikutnya adalah menyusun tes objektif lebih sulit. Itu adalah kekurangannya. Kurang dapat mengukur proses berpikir yang tinggi. Pada testi atau peserta tes terbuka untuk spekulasi dalam menjawab soal dan membuka kesempatan bagi peserta tes bekerja sama. Demikian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Audio Jungle.